Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam kebajikan. Om Swastiastu, mohon izin untuk para guru-guru, para mursyid, para saudara-saudara di luar sana yang diperjalankan di Dinu Tauhid untuk meridhoi saya untuk menyampaikan ilmu-ilmu tentang kebenaran, ilmu tentang ketenangan, ilmu tentang ketauhidan, ilmu tentang kedamaian sejati yang mana ketika kita sudah kenal Tuhannya, kita sudah paham siapa Tuhan kita secara jelas, secara gamblang dan secara sadar, sadar ya, dan secara rasa iman itu sudah mantap seperti apa. Jadi ilmu torikoh atau ilmu tauhid ini memang ya kita harus mempelajarinya secara spiritual boleh, secara visual boleh, secara apapun boleh. Kalau di tahun sekarang masih terbelenggu dengan kalau ngaji syariat nggak apa-apa, digamblangkan, dijelaskan. Tapi kalau bahas pakai YouTube, pakai medsos, pakai ini itu tidak ada pembimbingnya, itu setan. Ya wis gak apa-apa. Saya setannya, terserah Anda bukan setan. Kan enak gitu lah. Ya karena apa ya? Orang kalau masih tertutup hijabnya ya kita tidak bisa memandang Allahnya, tidak bisa memandang Sang Kholiknya. Karena semua ini adalah manifestasi Tuhan, manifestasi Allah. Kalau Anda memandang manifestasi itu berupa setan, berupa iblis ya silakan. Ya mungkin setan-setan atau iblis itu yang menutupi hati Anda untuk tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan Anda. Maka kalau seumpama saya diperjalankan sama Allah untuk menyampaikan ilmu dinu tauhid ilmu hak ini dengan visual atau dengan media sosial, tapi Anda menganggap ini kurang jelas, sesat, bahaya, ya silahkan. Tapi saya hanya ingin menulari, hanya ingin mengutarakan agar Anda sendiri bisa mempunyai sudut pandang yang luas, tidak hanya sudut pandang kata orang. Makanya nanti ujungnya nanti harus harus Anda sendiri yang belajar, Anda sendiri yang menjalani. Intinya kalau guru mursyid atau saudara-saudara pembimbing Anda itu tugasnya hanya memberikan saku, memberikan bekal, bagaimana perjalanan Anda, bagaimana apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat, itu saja. Tapi ketika nanti Anda berkholwat, Anda bersemedi, bertapa, itu nanti perjalanan spiritual Anda sendiri akan eh, yang akan membuat Anda lebih paham dan lebih mengerti siapa Tuhan Anda. Dan kemantapan-kemantapan hati itu yang akan menjadi iman ihsan Anda yang langsung dibimbing oleh Allah, tidak dengan makhluk atau manusia. Manusia mungkin hanya pelantara, hanya boneka, hanya wayang, hanya robot. Sang Kholik peran utamanya. Jadi ketika Anda memandang ilmu torikoh atau ilmu tauhid itu harus berhadapan dengan guru, ya silahkan kalau Anda punya pendapat seperti itu. Contoh kalau saya pribadi, saya punya guru yang secara secara wujud, secara tatap muka, ya mungkin dulu waktu di Madrasah Ibtidak, Sanawi, di pondok. Terus ketika di pengajian rutin 1 minggu sekali ya ada guru, tapi guru tauhid yang masih berkecimpung di syariat. Karena beliau punya wadah tersendiri kalau mau bertauhid lewat jalur torikoh ini, kalau yang di pengajian ini jalur syariat dulu, bertauhid agak nyerempet-nyerempet tauhid dikit-dikit. Jadi kan kadang kurang terbuka. Tapi ya itu pun saya tidak secara dekat ya. Beliau di 200 meter, 300 meter, saya di sini. Itu kan juga tergantung keimanan kita. Kita memandangnya dari segi makhluknya atau sang holiknya. Makanya kita harus bisa naik kelas gitu ya, Mas ya. Ya ini
biar Anda sendiri tidak rancu. Tapi makanya kalau saran saya Anda belajar ilmu syariat di Gus Baha. Beliau mencari hukum, mencari hadis, mencari eksperimen Kanjeng Nabi itu dengan semudah-mudahnya dengan hukum-hukum yang sangat mudah. Karena ternyata di syariat pun untuk Gus Baha sendiri me- mempelajari ilmu syariat itu secara dalam dan secara terperinci secara luas. Walaupun nanti setiap tafsir atau ya tafsir ya atau sarah sarah kitab sarah hadis setiap manusia itu beda-beda. Yang di levelnya hakikat seperti ini, levelnya syariat seperti ini. Tapi beliau Gus Bak sendiri sudah mengarahkan sedikit menyerempet kepada hakikat. Karena semua ya hukum yang dipakai Gus Bak kan hukum-hukum yang ringan, hukum yang sangat ringan. Nanti kalau Anda bertauhid, Anda bertorikoh, Anda lebih mengerti lagi dan lebih ringan lagi apa yang dinamakan hukum syariat untuk konsumsi sendiri. Karena nanti dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Tapi bukan berarti lebih ringan itu Anda meringankan, tidak. Ketika Anda tahu lebih ringan, lebih paham Allah itu pengasih dan penyayang, Anda akan lebih bersemangat untuk melakukan ibadah yang bersifat wajib. Kalau ilmu kulit, Anda pasti perjalanan spiritual Anda, perjalanan ibadah Anda, perjalanan religius Anda, kadang masih ngambang, masih minta ini, minta itu, dapat itu, dapat imbalan ini, dapat itu, masih matematika. Anda beribadah kalau berjamaah dapat 27, sendiri satu. Itu kan masih lingkupnya masih lingkup seperti itulah. Masih lingkup perdagangan. Tapi ketika sudah ikhlas semuanya sudah kita mendalami isi. Yang di kulit itu nanti akan ikut sendiri karena apa? Ya sudah disuruh seperti itu, udah ikhlas, sudah kehendak Tuhan seperti itu mau apa? Tahu sejatinya sholat, sholat ya wajib. Tapi wajib kan kadang ada yang ya kalau saya tidak sholat takutnya harta bendanya hilang, takutnya nanti jadi miskin, derajatnya turun, pangkatnya jadi dicopot, dan itu. Tapi kalau ketika sudah berakad, bertauhid, beda lagi ceritanya. Dia melakukan ibadah mahdoh, ibadah yang bersifat wajib, itu dengan ikhlas, dengan senang hati, ingin bertemu Allah, ingin benar-benar ingin mengesahkan, ingin menyembah Tuhannya, ingin menyembah itu apa? Mendekat ya, lebih ingin ingin bermesraan dengan Tuhan, bukan cuma perdagangan. Itu loh maksudnya di situ. Ya di sini kita membacakan yang kemarin yang di level wahdah, di level wahid, ini masih level ahad. Oh wahdah. Yang di level wahdah ya kemarin itu kita bacakan lagi yang kedua. Yang kedua yang wahdah. Kan ahad, wahid, wahdah. Yang ini di level wahid, Allah di level wahid ini, Allah yang menampilkan dirinya dengan sifat-sifat Allah yang penyayang, Allah yang pemurah, Allah yang maha adil, Allah yang maha pengasih. Jadi di level wahid ini yang sifat-sifatnya. Kalau di level ahad itu di level Allah serba tidak. Jadi yang eh, saya laisa kami di sayun itu yang di level ahad. Kalau yang di level wahid itu yang hmm, Allah yang menampilkan atau menunjukkan dirinya dengan sifat-sifatnya. Di sifat Allah itu maha pengasih. Ketika Anda masih hitung-hitungan, masih berdagang dengan Allah, ketika sholat, ketika bersodakoh, itu masih di levelnya wahid. Karena tahu sifatnya Allah seperti apa kan gitu. Allah yang maha adil, Allah yang maha penyayang pengasih. Ini contoh Allah yang di level wahid. Jadi kalau di hadis qudsi itu kan ada kalimat-kalimat an an uhrifu ma khalaqtul, mana ya? Anna kuntu kanzan manfian fauridu
An-Arafah, An-Arafah. Ya pokoknya itulah An-Arafah. Kok nggak sama ya sama tulisannya ini ya. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kemudian aku berkeinginan agar aku dikenal. Maka aku pun menciptakan makhluk agar mereka kenal aku. Jadi Tuhan ini ingin kamu kenal, Rek. Kamu pahami, kamu ngerteni Tuhan itu seperti apa. Kan khazanah yang tersembunyi. Itu loh, Bos. Jadi Allah menciptakan makhluk itu bukan karena ingin diesakan, bukan. Karena sejatinya Allah sudah esa, tapi Allah hanya ingin dikenali. Kalau Anda tidak ingin kenal, ya silahkan, tapi itu ya sudah sangat-sangat keliru, karena itu jalan kedamaian, jalan surga, jalan kenikmatan adalah mengenal Allah, gitu loh konsepnya. Nanti di level wahdahnya kurang berapa ya? Oh ya, habis ini udah level wahdah. Jadi kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan agar kita mengenal Allah. Nah, Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat penyayangnya agar dan kekuasaannya. Jadi sifat penyayang dan kekuasaan. Nah, Anda kalau sifat penyayang seneng, tapi sifat kekuasaan Anda ngeluh, pusing, berkuasa untuk mencabut harta benda Anda, mencabut kesenangan Anda, mencabut kenikmatan Anda, gak seneng. Itu katanya kok nggak adil, kok nggak cocok sama angan-angan Anda, kok katanya pemurah tapi kok saya diginikan. Nah, di sini makanya diselaraskan dan Anda harus paham kalau Mas dan membukakan hati Anda biar Anda lebih terang dan tenang, damai. Jadi mau sifat penyayang, mau sifat kuasa itu udah sifat jaisnya Allah. Sakar PDW kita hanya mengikuti wis katut tok intine. Monggo sami'na wa ta'na. Manut dengan sifat kuasanya, dengan kemahabesarannya. Jadi sifat kekuasaan maha besar juga. Besarnya seperti apa? Anda kan tidak bisa membayangkan. Tapi kalau orang-orang sudah tahu wujudnya Allah seperti apa, akal pikiran ini tidak sampai, nggak bisa melogikakan yang namanya Tuhan kita seperti apa. Tapi hati bisa merasakan, bisa menyadari Tuhan itu seperti ini toh. Oh, ngono lho, Bos. Dengan kebesarannya itu di level wahid. Nah, level wahid itu yang tadi ya. Nanti lewat penyayang, kekuasaan, kemahabesarannya itu di level wahid. Kaitannya di Al-Quran, wahid atau kalimat ada banyak, sedangkan ahad hanya di surat Al-Ikhlas. Ah, ini dijelaskan juga sama Guson. Kalau di Guson itu memang wahid, 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 wahid. Allah itu menunjukkan wahid, 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 wahid. Itu di banyak Quran, di banyak kalimat Quran. Tapi kalau ahad itu cuma di Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Karena mungkin Allah sendiri menunjukkan ya, kalau saya ini hanya tunggal, hanya di surat Al-Ikhlas. Selain di surat Al-Ikhlas tidak ada loh. Maka tanda ciri kita sebagai manusia harus tahu tandanya atau titen. Jadi ada ahad, ada wahid, ini yang bisa dijelaskan. Nah, yang dua ini bisa dijelaskan. Wahid dan ahad bisa dijelaskan. Biar tidak rancu kalau menjelaskan, kadang-kadang Allah katanya tidak bisa dijelaskan. Kok banyak orang cerita-cerita kemahabesarannya Allah, tapi tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa menjabarkan, kan repot. Ini anugerah Allah dan berkehendak itu Allah yang di level wahid. Makanya kalau tidak bisa menjabarkannya repot. Allah sing piye to. Makanya wis ditingkatkan, kita agak rendahkan lagi biar kita bisa menulari kepada teman-teman. Ketika nanti kadang terlalu tinggi kan kita sebagai yang sudah bergelut atau sudah berkecimpung di dunia hakikat, dunia tauhid, katanya oh kok atos seram tuh, angel seram tuh, Allah 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 dulu Allah. Ya, padahal sebenarnya kita sendiri sudah dibimbing sama Allah, paham
yang dimaksud Allah itu bagaimana, Allah seperti apa, paham dalam hati. Tapi ketika tidak bisa mematerikannya, tidak bisa melogikakannya atau menjabarkan secara teologi, secara argumentasi ya repot juga. Dan pembahasan ini bukan untuk diperdebatkan, tapi hanya untuk dipahami, untuk diyakini, untuk dijalani, bukan diperdebatkan. Nggak ada levelnya melakini, menjalani, cuma meyakini, memahami, menjalani, diperdebatkan, nggak ada. Ini nanti puncaknya isahat gitu. Makanya senengannya debat, enak-enak. Nah, yang ketiga adalah Allah di level wahdah. Ya, mumpung 15 menit. Makanya 15 menit ini saya apa ya? Saya ganggu-ganggu pikiran Anda, saya pancing Anda, yang saya provokatif Anda biar Anda lebih penasaran untuk mendalami ilmu tauhid itu seperti apa ya. Allah di level wahdah. Ini saya bacakan sedikit biar Anda nanti lebih memahami dan lebih penasaran lagi. Yang di level wahdah adalah ini lebih dalam lagi. Kalau di wahdah itu artinya kesatuan. Kesatuan. Anda sudah menyatu, Anda sudah likok, Anda sudah ngawiji. Kalau bahasa Arabnya adalah apa tuh? Kalau di bahasa Jawa kan sudah manunggal, manunggaling kaulo Gusti. Kalau di bahasa Arab adalah apa itu jenis kalau Gus Bahak bilangnya itu eh Gus Bahak bilangnya oh wahdatil wujud. Nah, intinya gitu. Ya sementara gitu ya Bos ya. Kalau di wahdah itu levelnya udah wahdatil wujud atau sudah manunggaling kaulo Gusti. Intinya gitu. Makasih banyak ya Bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.